Hari ini kita akan live bersama Forest Digest. Saya coba invite dulu ya, sebentar. Oke, saya sudah invite Forest Digest. Kita tunggu dulu ya. Selamat malam dari Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Halo semua, saya Valerina Daniel dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai Sustainable Cities dan sudah akan bergabung bersama kita adalah dari Forest Digest. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Saya senang banget nih hari ini bisa ngobrol sama teman-teman dari Forest Digest. Forest Digest ini tuh adalah teman-teman yang sifatnya volunteer, jadi mereka menjalankan fungsi semacam apa ya, memberikan atau sharing pengetahuan kepada kita semua mengenai upaya perlindungan lingkungan hidup. Nah, jadi untuk itu hari ini senang banget saya sudah diajak live oleh mereka akan ngomongin soal sustainable city. Kebetulan memang saat ini saya ada di Singapura dan dalam rangka itu makanya karena Singapura ini sebenarnya bisa dibilang sebagai satu city tapi juga country ya, karena kan mereka sebenarnya negara tapi memang karena mungkin sifatnya lebih skopnya lebih kecil, jadi juga dianggap sebagai city. Halo, sudah bisa terhubung ya? Alhamdulillah. Halo Kak Vale, Halo, Valerina. Iya, apa kenalin kabar? kan nama aku. Oh, baik Kak, kenalin kan nama aku Ida, aku reporter dari Forest Digest nih. Kebetulan Hmm, untuk tema cermat kali ini nih kita akan bahas yang namanya Sustainable City, betul. hidup berkelanjutan gitu. Nah, sebelumnya aku mau ajak partner aku nih, jadi nggak cuma aku sendiri di sini. Oke, Jadi akan ya rame ya. jadi akan ada. Iya, jadi akan ada yang namanya Kang Fauzan teh gitu. Jadi mungkin kita tunggu dulu kali ya teh ya. Boleh, boleh. Apa kabar di Oke. Jakarta nih, Nida nih? Oh iya, aku di Bogor Kak. Hmm? Teh, aku di Bogor. Oh, di Bogor. Kalau teh kalau teh Faradina sekarang di mana ya teh? Sekarang kan saya lagi di Singapura. Jadi sejak tahun 2020 kemarin saya sudah bermukim di Singapura karena kebetulan memang ada penugasan keluarga di sini sehingga saya sekarang posisinya ada di Singapura. Ya alhamdulillah sejauh ini kita kondisinya masih stabil. Sudah divaksinasi kan ya? Oh iya, aku Oh, udah ikut Kak. dong. Oke. Iya, em, Fauzan tuh cerita Fauzan ya nama IG-nya. Iya, Oke, oke, betul saya udah banget. invite. Tunggu ya. Mudah-mudahan bisa langsung join. Oke. Nah, sudah nih. Mudah-mudahan bisa masuk. Oke. Oke. Halo Kak Fauzan. Halo. Oke. Gimana? Apa kabar? Oh, agak itu dia. Agak. Iya, dia lagi ada di lapang teh gitu, Oh, di di mana dia? lapangan gitu. Jadi Di mana dia posisinya aku sekarang? nih nah aku kurang tahu ya di lapangnya di daerah mana gitu. Cuma dia memang lagi di lapang gitu. Jadi sinyalnya Oh, memang agak agak sulit gitu. Nah, oke, oke. buat nah sebelum mulai aku sepertinya perlu jelasin dulu nih Teh. Hmm, eh, apa aja sih yang akan kita bahas gitu sebelum mulai gitu. Nah, udah gitu aku juga akan kenalin Teh Valerina ini siapa gitu kan ke teman-teman. Kali aja bisa nambah ilmu baru nih dari kegiatan ini gitu. Nah, buat teman-teman di minggu ini tuh Forest Diges setiap hari Jumat ngadain yang namanya kegiatan cermat gitu. Atau yang biasa kita sebut cerita Jumat gitu. Nah, ini acaranya selalu kita adain di setiap jam setengah 8 malam gitu. Nah, untuk topik-topiknya sendiri ya berkaitan tentang isu-isu lingkungan gitu. hmm, Nah, udah gitu kemarin kita baru bahas yang namanya pencapaian mahasiswa IPB teh kebetulan jadi kayak meraih rekor gitu. hmm. Jadi nah udah gitu untuk di minggu ini kita akan bahas yang namanya sustainable city. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih sustainable city itu gitu. Nah, jadi sustainable city itu adalah satu konsep gitu, salah satu konsep yang dibuat oleh
teman-teman nih yang memperhatikan isu lingkungan gitu, di mana sustainable city ini adalah program pembangunan entah itu di daerah tertentu atau misalnya di kota, bahkan di negara tertentu gitu. Jadi dia itu mengadakan program pembangunan yang tentunya memperhatikan beberapa aspek gitu. Nah, salah satunya ada sosial gitu, ada ekonomi, dan yang paling penting, nah pembangunan ini itu memperhatikan lingkungan gitu. Mhm. Nah, makanya dengan konsep yang seru ini di minggu ini, ya kami Forest Diges itu ngajak Teh Valerina nih gitu. Yes. Nah, buat teman-teman, iya, buat teman-teman yang belum tahu Teh Valerina siapa, nah aku kenalin dulu ya profil singkat dari Teh Valerina gitu. Nah, jadi Teh Valerina ini nama lengkapnya Teh Valerina Daniel gitu. Nah, Tapi aku nggak pakai panggilnya Teh teh, Valerina. nama Oh, lengkapnya. iya, nama lengkapnya. Oke, nama lengkapnya Valerina Daniel gitu. Nah, kalau nama panggilan siapa nih Teh? Kalau aku boleh Panggilnya tahu. Val aja. Val, oke. Hmm. Jadi Teh Val gini ya, aku kenalin dulu ya profil singkatnya gitu. Siap. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, Teh Valerina Daniel itu dia itu salah satu duta lingkungan yang ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada tahun 2007 gitu. Dan Teh Valerina Daniel ini merupakan salah satu uh, none Jakarta ya Teh ya. Kebetulan ya. Iya, Nona Nah, tahun udah gitu 99. iya tahun 99, dan kebetulan Valerina Daniel ini merupakan presenter atau pembawa berita gitu di beberapa media Indonesia yang terkenal gitu. Nah, itu dia. Nah, sebelumnya aku dapat info nih Kak, Teh Hmm. gitu. Nah, kalau Teh Valerina itu kan di Singapura ya gitu. Ya, Bisa dijelasin nggak sih Teh gitu, kenapa eh, Teh Teh Valerina itu sekarang tinggal di Singapura gitu? Terus sama bisa dijelasin nggak sih Teh konsep sustainable city-nya di negara Singapura dan di Indonesia itu apa sih perbedaannya kayak gitu? oke. Iya, makasih Nida tadi sudah dikenalin ke semua pendengar dari First Digest juga, dan juga yang nonton dari IG Live saya malam hari ini. Senang banget. Iya. Jadi memang saya sejak tahun 2020 yang lalu bermukim di Singapura. Jadi memang karena kebetulan memang suami saya ditugaskan di Singapura sehingga kami juga satu keluarga berdua desa pindah ke Singapura. Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk saya tetap berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan di Indonesia karena dengan adanya misalnya teknologi komunikasi yang ada saat ini seperti kita menggunakan Instagram atau menggunakan pertemuan dengan Zoom meeting, webinar, ternyata meskipun posisi saya ada di Singapura, saya tetap bisa membantu dari jauh atau berupaya untuk tetap berkontribusi terhadap konservasi alam dan lingkungan di Indonesia dan juga pariwisata yang berkelanjutan. Karena kebetulan sebelum pindah ke Singapura, selain sebagai pembawa berita dan juga duta lingkungan, saya juga diminta menjadi tenaga ahli Menteri Pariwisata untuk membangun pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Jadi ini adalah konsep pariwisata yang menggabungkan tidak hanya dari unsur pariwisatanya saja yang lebih mungkin kebanyakan mengutamakan faktor ekonomi, tapi juga ada di situ mengutamakan konsep pelestarian budaya dan juga lingkungan. Nah, jadi semua satu nada nih. Jadi tetap kegiatan saya berkecimpung di dunia berhubungan dengan kelestarian lingkungan. Gitu. Jadi senang banget hari ini bisa berbagi dan memang kalau menurut saya Singapura merupakan salah satu kota yang juga sebenarnya negara, tapi karena sebenarnya lebih kecil skupnya, maka disebut juga dengan kota atau negara kota, termasuk yang sustainable. Kenapa? Karena memang kalau saya melihat dari program pembangunan mereka selalu mengupayakan untuk program-program pembangunan itu selalu untuk meningkatkan aspek keberlanjutan lingkungan di daerah itu. Jadi segala program yang dilakukan oleh mereka adalah untuk meningkatkan sustainability atau tingkat keberlanjutan alam di tempat tersebut. Jadi walaupun ada pembangunan ekonomi yang besar di Singapura, karena memang kita ketahui dia merupakan pusat ekonomi di Asia Tenggara khususnya sebagai hub untuk kegiatan perekonomian di kawasan ini, tapi dia juga tetap memperhatikan bahwa pembangunannya harus pro kepada lingkungan di sekitarnya. Jadi konsepnya seperti itu. Dan mereka itu punya
program kerja tahunan, bahkan 10 tahunan yang mereka perbarui terus. Yang terbaru adalah SG Green Plan 2030. Ini adalah dalam rangka untuk tetap mengarahkan program pembangunan mereka untuk menciptakan Singapura yang lebih hijau, yang lebih sustainable untuk masyarakatnya. Nah, tadi pertanyaan lanjutannya adalah, bisa nggak Indonesia kayak gitu ya? Gak bisa, Iya, kenapa enggak dong? Justru Indonesia itu harus bisa. Karena apa? Karena kita itu adalah Indonesia, negara ketiga terbesar hutannya di dunia. Jadi pasti punya potensi besar untuk membangun negara yang berkonsep lingkungan, berkonsep pada pelestarian alam. Karena memang kita punya modalnya di situ. iya betul banget Teh. Nah, aku juga mau tanya nih, Hmm. sebenarnya aku banyak 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 banget yang belum taunya tentang sustainable city. Kalau dari pengalaman Teteh atau misalnya ilmu Teteh nih, negara-negara mana sih yang menerapkan konsep sustainable city selain dari Singapura kayak gitu? Hmm. Mungkin bisa di-sharing perbedaan antara negara-negara tersebut gitu dengan Singapura gitu. Hmm. Mungkin salah satu yang menurut saya juga cukup bagus ya sustainable cities-nya selain di Singapura, ada juga di kawasan Eropa ya seperti di negara Belanda itu ya. Di sana kan memang mereka itu negaranya sebenarnya ataupun kotanya kan sebenarnya berada di bawah tingkat permukaan air lautnya ya gitu. Tapi ternyata mereka bisa membangun teknologi yang bisa menahan sehingga akhirnya walaupun mereka posisinya di bawah permukaan air laut, tapi tetap bisa membangun negaranya ataupun kotanya tadi dengan lebih baik gitu misalnya. Jadi dengan pengolahan air yang bagus, kemudian pengolahan sampah yang bagus, sehingga akhirnya juga bisa menjadi kota yang ramah, yang inklusif, yang terbuka, dan juga tentunya didukung oleh teknologi yang smart juga, sehingga akhirnya masyarakat yang tinggal di sana tuh mereka bisa hidup dengan nyaman, kemudian juga tetap bisa menghirup udara segar gitu. Jadi ibaratnya mereka hidup bersatu dengan alam gitu. Nah, itu juga saya rasakan di sini. Misalnya kita tuh di sini bisa sepeda, jalurnya disediakan, dan itu tidak hanya kalau misalnya di Jakarta ya, kebanyakan kita menggunakan jalur sepeda yang ada di Sudirman gitu kan. Situ aja gitu, Iya, nggak bisa kemana-mana lagi kan. Nah, tapi kalau benar. di Singapura misalnya, mereka punya banyak park connector namanya. Jadi mereka punya taman nasional, lalu antar taman nasional itu ada konektornya, ada jalur khusus yang disediakan misalnya untuk jalan kaki, untuk jogging, untuk sepeda, untuk sehingga bisa mereka berpindah tempat dari satu taman nasional ke taman nasional yang lain untuk dalam rangka apa? Supaya mereka relax, mereka dekat dengan alam, mereka bisa olahraga. Jadi menurut saya selama saya tinggal di Singapura, saya merasakan sekali bahwa memang hidup menyatu dengan alam tuh ya kurang lebih seperti yang saya jalankan saat ini di Singapura. Oke. Teh, sepertinya Kang Fauzan udah bisa join nih, Teh. Udah ya? Oke, saya coba invite lagi. Oke. Iya. Sip, Kita mudah-mudahan bisa ya. undang dulu Kang Fauzan nih. Oke. Tadi sempat hilang ya Kang Fauzan, dia Iya, lagi di lapang. mungkin kurang bagus signalnya. Nah, sudah muncul? Halo, Halo, halo. ya, Oke, ya. oke. Halo, Kang Halo, halo Teh, Fauzan. maaf ya. Tadi ada Iya, nggak gangguan. apa-apa. Saya Iya, maafkan. nggak apa-apa. Vakum lagi di pojok Sama-sama. Teh. Di mana sekarang posisinya? Lagi di Kabupaten Iya. Tarulangun di Provinsi Jambi. Oh, di Jambi. Ya, lagi Oke, ada oke. proyek. Ya Mungkin mudah-mudahan dari lancar. Heeh. Saya Mungkin banyak dari ketinggalan Kang kayaknya ya. Fauzan. Iya, mungkin dari tadi tuh kita udah sempat bahas nih Kang, Hmm. dari negara Singapura yang nerapin sustainable city, gimana gimana konsep yang Singapura terapin gitu dan apa aja yang udah Teh Valerina rasain gitu semenjak tinggal di Singapura yang negaranya itu memang nerapin yang namanya konsep sustainable city. Terus tadi juga kita juga udah sharing-sharing nih tentang yang namanya ada negara lain selain dari Singapura yang memang mereka juga nerapin pembangunan sustainable city itu gitu. Nah, mungkin dari Kang Fauzan nih bisa sharing juga atau mungkin ada yang ingin ditanya ini ke Teh Valerini ke Valerina gitu tentang topik kita gitu di minggu ini. Oke, Mungkin bisa nambah informasi buat teman-teman Forest Digest juga nih di sini kan gitu. oke, oke. Mungkin ini sih. Saya eh, belum lama ini mencoba kepo ya, sama Teh Parilina. Itu kan pas saya ketik di Google itu
wah bagus banget kan segala macam riwayat karir dan pendidikannya segala macam. Ada satu artikel yang membuat saya itu langsung bertanya-tanya gitu. Eh, di situ tertulis tepat di hari di tanggal 21 Februari 2021 itu Teh Valerina itu eh, diminta untuk menjadi guru di sekolah Indonesia Singapura ya. Itu. Jadi eh, yang saya tanyakan itu bagaimana sih sistem pendidikan, peran pendidikan di sana, pendidikan sejak dini di sana. Yang saya tahu kan Singapura itu sangat mensinergikan dimensi-dimensi yang ada di sana, baik pendidikan, teknologi, terus sumber dayanya agar kehidupan di sana berkelanjutan. Nah, dari sisi pendidikannya sendiri, apalagi pendidikan sejak dini, bagaimana pendidikan sejak dini ini berperan untuk membangun Singapura yang ramah lingkungan, dan pendekatan-pendekatan pendidikan seperti apa yang dilakukan Singapura untuk membuat anak-anak itu sudah mempunyai etika dan moral terhadap lingkungan hidup. Oh, lengkap banget pertanyaannya ya. Oke. Oke, berarti bagus risetnya. Jadi tanggal 28 Februari itu kan adalah Hari Sampah Nasional ya di Indonesia ya. Jadi biasanya sebagai duta lingkungan saya biasanya dilibatkan dalam acara Kementerian Lingkungan Hidup, seperti pernah juga melakukan dongeng kepada ribuan anak di Bandung bersama Gubernur Ridwan Kamil dan juga Menteri FHK Ibu Siti Nurbaya-Bakar mengenai buku kami 4 Sahabat Super yang saya tulis bersama anak saya tentang bagaimana kita menyelamatkan penyu dengan cara mengurangi penggunaan sampah kantong plastik sekali pakai dan kemudian membuangnya di tempat yang seharusnya. Nah, kalau tahun 2021 ya, 2020 Februari tahun 2020 saya masih di Jakarta, tapi 2021 saya sudah di Singapura. Kebetulan diminta oleh Sekolah Indonesia Singapura untuk menjadi guru untuk kelas 6 SD. Nah, dan kebetulan karena saya pikir ini kan deket nih waktunya dengan tanggal 28 Februari, maka saya mengusulkan untuk bagaimana kalau kita mengajarkan anak-anak ini tentang sampah gitu. Kenapa? Karena kan mereka harus tahu dong ya dari kecil begitu bagaimana sampah ini harus dikelola. Nggak bisa hanya sekedar kalau dulu kan ada buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kalau sekarang harus dipilah sampah, kemudian baru dibuang sesuai dengan tempatnya. Nah, Sekolah Indonesia Singapura itu sebenarnya adalah sekolah untuk anak-anak Indonesia yang ada di Singapura, baik ketika dia misalnya mengikuti orang tuanya tugas di Singapura, ataupun misalnya memang dia warga negara Indonesia yang kemudian mengikuti misalnya program tertentu sehingga harusnya sekolah di Singapura. Nah, jadi memang saat itu kemudian kita mengajarkan kepada mereka tentang pemilihan sampah, organik dan anorganik. Kemudian juga kita mengajarkan kepada mereka tentang kenapa sih harus memilah sampah, ya nggak sih, harus mereka tahu dulu dong sebelum disuruh kan ibaratnya, supaya mereka berpikir dulu. Nah, saya jelaskan juga kita menggunakan metode apa ya istilahnya ya, yang menggambarkan secara mudah. Kita bikin eksperimen kecil-kecilan secara sains gitu ya, melihat bagaimana es itu akan mencair kalau misalnya suhunya panas kan. Jadi itu untuk menggambarkan kepada mereka bahwa bumi ini sekarang lagi suhunya lagi panas loh, makanya terjadi perubahan iklim, banjir dan lain sebagainya, dan bahkan menaikkan permukaan laut sehingga akhirnya itu mengancam buat negara-negara seperti Indonesia yang kepulauan. Nah, jadi disitulah kemudian saya menjelaskan kepada mereka. Nah, saya ingin kenapa melakukan itu, karena anak saya kebetulan sekolahnya tidak di Sekolah Indonesia Singapura, tapi di sekolah lokal di Singapura. Istilahnya public school, ataupun sekolah negerinya Singapura lah ya. Nah, jadi anak saya kan ada dua, satu kelas 1 SD, satu kelas 6 SD. Nah, mereka ini dari awal sudah diajarkan atau dikenalkan mengenai perubahan iklim, tentang pemanasan global. Jadi saya ingat benar ketika mereka pulang, mereka langsung bilang, Mommy gitu,
we have to separate our ways gitu. Jadi dia sudah diajarkan dari kecil oleh sekolahnya untuk memilah sampah. Jadi di sekolah tuh memang benar-benar sudah ada tempat sampah yang terpisah. Jadi antara yang organik dan anorganik. Kemudian mereka juga sudah ditargetkan. Jadi dalam Singapore Green Plan 2030 gitu ya, SG Green Plan 2030 itu sudah ditargetkan bahwa pada tahun 2030 paling tidak ada 20% sekolah public school di Singapura yang sudah net zero atau paling tidak carbon neutral ya, jadi sudah mengurangi emisi gas rumah kacanya. Jadi sudah ditargetkan seperti itu, makanya dari sekarang mereka sudah dilatih untuk bagaimana caranya mereka bisa membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dari sekolah. Mereka juga sekarang sudah menggunakan solar power ya, solar panel di sekolahnya. Kemudian ada kebun-kebun yang memang misalnya seperti yang bisa mereka bisa punya kebun untuk misalnya menumbuhkan tanaman-tanaman seperti sayur-sayuran gitu untuk mereka pelajari bagaimana mereka bisa mengelolanya, mereka rawat bersama, itu mereka lakukan di sekolahnya masing-masing. Dan menurut saya itu sangat baik sekali karena ini adalah saat dimana kita menjadikan dasar sehingga akhirnya mereka nanti ketika besar harapannya sudah paham dan tidak perlu lagi susah-susah untuk kita ajak untuk mengubah gaya hidupnya agar lebih berkelanjutan. Jadi menurut saya yang paling penting adalah komitmen dari pemerintah Singapura sendiri untuk paling tidak tadi mengurangi emisi gas rumah kaca dari sekolah. Bayangkan dari sekolah loh, jadi bukan cuma dari segi bisnisnya, dari segi mungkin dari segi kegiatan perumahan saja, tapi sekolah juga menjadi salah satu target bagi mereka untuk mengurangi emisi gas rumah kacanya. Baik, ini tampaknya signalnya hilang lagi ya. Tapi lagi ya, Teh. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya sih memang kita harus mulai ya di Indonesia seperti itu. Dan sebenarnya di Indonesia sudah ada ya program namanya Sekolah Adiwiyata. Itu kami lakukan sejak tahun 2007 itu sebagai tanggungan saya tuh ibaratnya keliling gitu. Jadi berkunjung ke sekolah-sekolah Adiwiyata atau sekolah yang memang sudah punya program seperti tadi. Mereka sudah mengolah sampahnya, sudah membuat anak-anak menjadi semacam pasukan sampahnya gitu, punya kebun kecil di sekolah, dan itu ada di Indonesia, itu sudah dijalankan. Dan tapi memang belum 100% ya dijalankan di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi dasar juga supaya kita bidang pendidikannya juga sudah mulai mengajarkan anak untuk cinta lingkungan sejak dini. Nah, Teh kan tadi katanya bilang nih, kalau dari di Indonesia sendiri sebenarnya udah nerapin yang namanya program Adiwiyata gitu ya, Teh. Kalau kami belum tahu nih, Teh, itu tuh program ini di semua tingkat pendidikan kah atau hanya di tingkat pendidikan tertentu, dan itu program Adiwiyata ini dari tiap tingkatan tuh ada bedanya nggak sih? Gitu? Kalau sekarang memang lebih banyak difokuskan ke sekolah dasar, karena kan memang ini lebih menyasar kepada pendidikan dasar, anak-anak usia dini. Jadi memang program ini memang difokuskan untuk pengenalan lingkungan, isu-isu lingkungan kepada anak sejak dini. Jadi memang lebih fokus kepada sekolah dasar. Bagus banget nih, Teh. Aku juga baru tahu nih, Teh. Gitu. Iya, tapi memang sih karena memang belum 100% sih ya. Jadi baru sebagian yang bisa menjalankan sekolah Adiwiyata ini, dan menurut saya kalau ini bisa dijalankan oleh semua provinsi gitu ya, itu bagus banget, pasti dampaknya akan lebih besar lagi. Nah, tadi kan di awal pertemuan tuh Teh Valerina sempat bilang ya, kalau misalnya negara Singapura aja bisa nih nerapin sustainable city, nah Indonesia juga pasti bisa dong. Nah, tapi kan Indonesia itu negaranya kepulauan ya, Teh ya. Kalau dengan konsep negara kepulauan nih, kira-kira dari Singapura ini konsep yang bisa kita terapin di Indonesia itu apa sih, Teh, gitu? Konsep sustainable city-nya. Baik, gitu. Yang menurut saya bisa tuh yang pertama adalah waste to energy, yang kedua soal bagaimana pengolahan limbah cair sehingga akhirnya bisa menjadi air minum, gitu. Ini penting banget karena apa? Karena satu, misalnya contoh aja lah kota Jakarta ya. Jakarta itu kan semakin hari air tanahnya semakin habis karena kan kebanyakan orang tidak menggunakan air dari pump misalnya ya. Tapi mereka lebih banyak misalnya menggunakan air tanah langsung mengambil dengan pompa. Lama-kelamaan ini kan habis ya pastinya. Dan sekarang itu sudah terasa ditunjukkan dengan tingkat permukaan tanah di Jakarta yang semakin turun. Jadi
itu menjadi tanda bahwa kita harus mulai mengubah cara pola pikir kita nih. Jangan lagi kita hanya mengambil, tapi kita mengolah yang ada saja yang sudah beredar di kita. Makanya harusnya ada semacam program pengolahan limbah cair, sehingga akhirnya itulah, jadi limbah cair ini bisa diolah. Kalau di Singapura mereka punya reservoirnya khusus, sehingga akhirnya bisa diolah lagi dan bisa mengalir kembali ke rumah masing-masing dan bisa diminum airnya tadi itu. Jadi hanya dengan tap water. Jadi saya di sini nggak menggunakan air kemasan galon gitu. Saya menggunakan tap water biasa saja karena memang sudah dijamin oleh pemerintahnya. Ini sudah aman. Mereka sudah mengolahnya di reservoir mereka. Sebenarnya ini sudah saya jalankan juga ketika saya tinggal di Amerika. Jadi di Amerika juga mereka punya sistem pengolahan seperti ini, sehingga akhirnya kita udah tidak canggung lagi untuk menggunakan air keran lah istilahnya ya. Tapi ini kerannya memang khusus untuk sudah bisa digunakan untuk minum tadi gitu. Nah, itu satu untuk Jakarta penting banget itu, dan juga mungkin kota-kota lainnya ya. Tapi kalau Jakarta karena memang sudah terasa, mau nggak mau harus mulai nih dari sekarang nih. Yang kedua soal waste to energy. Kenapa ini penting? Karena di Singapura itu aja mereka kan sebenarnya penduduknya lebih sedikit ya, hanya mungkin setengahnya Jakarta misalnya. Kalau Jakarta digabung dengan daerah sekitarnya ya, yang seperti Bekasi, Bogor, Depok, dan lain-lainnya. Tapi mereka sudah memikirkan tuh bagaimana bahwa ternyata landfill mereka tuh someday akan penuh gitu. Jadi mereka nggak bisa membiarkannya hanya sekedar dumping, dibuang gitu saja. Dan mereka harus mengolahnya lagi. Makanya mereka punya konsep waste to energy. Mereka punya incinerator yang bisa membuat hampir 90% sampah yang mereka terima per harinya itu bisa digunakan sebagai sumber listrik, tenaga listrik. Jadi ini selain mengurangi sampah, kemudian juga bisa mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ini ternyata juga bisa membuat mereka mampu menghasilkan energi listrik tanpa harus misalnya membakar fossil fuel kan. Nah, jadi dua konsep ini tentang pengolahan limbah cair dan limbah padat ini menurut saya harusnya kita bisa terapkan sehingga akhirnya kita bisa benar-benar bisa menjadi sustainable city dan pada akhirnya sustainable country. Oke, nah tadi kan salah satu yang bisa kita terapin gitu di Indonesia kan salah satunya tadi waste to energy sama pengolahan limbah cair nih. Yes. Kalau buat teman-teman yang masih muda nih Teh, apa sih yang bisa kita lakuin untuk dari sekarang atau misalnya di masa 10 tahun lagi gitu atau di masa yang akan datang gitu, dengan konsep sustainable city yang bisa kita lakuin dari hal yang sederhana itu kayak gimana sih Teh? Oke, apa ya, mungkin yang paling simpel ya, dulu kan tahun 2009 saya nulis buku nih, Easy Green Living. Jadi ini tuh sebenarnya ada berbagai macam cara hidup ramah lingkungan, hidup hijau berkelanjutan, dari mulai ada greenhouse, green office, green school gitu kan. Di sini saya ceritakan bagaimana caranya kita bisa memulai hidup berkelanjutan. Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan di rumah misalnya, yang paling simpel aja, pertama mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Itu kan mungkin yang paling bisa diterapkan langsung ya gitu, karena tinggal begitu mau belanja, sebentar ada yang lupa nih apa ya, kita bawa tas belanja sendiri misalnya. Kalaupun tetap harus menggunakan kantong plastik sekali pakai, coba untuk diingatkan kepada diri sendiri, dikumpulkan, lalu dipisah, jangan digabung dengan sampah-sampah yang lain. Jadi pertama mengurangi kantong plastik sekali pakai, yang kedua memilah sampah di rumah. Ini saya lakukan juga sejak ketika saya mengikuti program pertukaran pelajar waktu SMA di Amerika Serikat. Jadi saya ibaratnya di rumah itu disuruh kumpulin sampah, dibawa ke sekolah. Jadi gitu, membawa sampah ke sekolah gitu. Ini mungkin bisa juga dibuat program Green School ya, di mana anak-anak diajarkan bahwa di rumah kita memilah sampah, lalu sampah-sampah yang bisa didaur ulang seperti kantong plastik sekali pakai, botol, ataupun botol plastik ya, jangan botol minuman beneran ya, itu masih dipakai. Kalau botol plastik kan harus bisa didaur ulang. Ini dibawa ke sekolah, nanti dikumpulkan di sekolah, dan sekolah lah yang kemudian akan menyalurkan ke bank-bank sampah. Di Jakarta sekarang udah banyak loh bank sampah. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu, silahkan lihat di Dinas Lingkungan Hidup di Jakarta. Nanti ada petanya, ada untuk lokasi di mana bank sampah yang sudah ada dan bisa dilakukan di Jakarta. Nah, di bagaimana dengan provinsi lain itu juga ada. Jadi kalau misalnya kita lihat di negara lain atau negara Indonesia di provinsi lain ya maksud saya, kita tinggal di Kementerian Lingkungan Hidup ada program namanya Bank Sampah.
Nah, bisa dilihat tuh, diklik di situ lokasi-lokasinya. Tapi kalau untuk di Jakarta, bisa langsung ke Dinas Lingkungan Hidup di Jakarta untuk melihat lokasinya. Jadi, nih, semakin mudah kita untuk bisa melakukan hidup berkelanjutan. Karena sudah ada caranya dan sudah ada fasilitasnya. Apalagi ditunggu, gitu kan? Jadi, mulai dari sekarang. Karena kalau misalnya saya boleh mengutip seorang filsuf dari Yunani mengatakan bahwa the foundation of a state is the education of its youth. Jadi artinya adalah dasar dari suatu negara adalah pendidikan generasi mudanya. Nah, sekarang nih kita didik, kita kenalkan anak-anak muda Indonesia tentang isu lingkungan hidup supaya mereka nanti besarnya bisa menjadi generasi yang mencintai lingkungan dan menjaga Indonesia dan pastinya membangun Indonesia menjadi sustainable country. Wah, menarik banget nih Teh. Wah, aku sebagai anak muda nih jadi kayak harus bisa nih hidup sustainable nih Harus buat bisa. ngebantu negara kita gitu atau lingkungan kita gitu. Nah, sekarang udah masuk sesi tanya jawab nih. Banyak banget nih Oke. teman-teman yang ngomong topik di minggu ini cermat, menarik nih. Terus ada yang komen cool juga nih Mbak Valerina gitu. Oke, Nah, alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat ya. iya. Nah, aku mau ini Kak, Teh mau bacain ada pertanyaan nih dari Oke. dari dari penonton yang nonton acara Cermati minggu ini gitu. Dari Sagita Lana. Nah, dia ini nanya relate banget nih sustainable nggak terlepas yang namanya dari GHG GH, GHG atau GHG Itu GHG ya. greenhouse gas itu, Untuk gas Indonesia rumah kaca. ada regulasi ya, untuk Indonesia ada regulasi terbaru gitu. Apakah ada regulasi terbarunya nggak gitu, Teh? Oke, kalau di kita saat ini memang sudah ada target yang disampaikan oleh pemerintah ya untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya. Dan tentunya ini akan terus berkembang. Kalau memang teman-teman pengen tahu, silakan lihat di websitenya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di situ bisa dilihat tuh berbagai program yang berhubungan dengan apa namanya pengurangan emisi gas rumah kaca ya, di Indonesia. Jadi saat ini kita masih berusaha mencapai target yang sudah disampaikan pada saat Paris Agreement 2015 yang lalu dari pemerintah kita dan mudah-mudahan bisa dicapai. Tentunya kita berharap komitmen ini tetap dijaga oleh pemerintah dan juga masyarakatnya membantu dengan cara mulai merubah gaya hidupnya dengan gaya hidup yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Caka nih, Teh. Bagaimana tanggung jawab Pemda terhadap pengelolaan sampah yang sudah menggunung di TPA gitu? Ya itu tadi saya Kalau bilang, sebenarnya berat banget nih pertanyaannya ya. sebenarnya itu tadi konsep bank sampah. Saya kenal banget sama Pak Bambang Suwerdadi yang pertama kali dia dari Jogja ya. Dia pertama kali yang mengusulkan atau membangun konsep bank sampah yang lebih terpadu. Nah, menurut saya konsep bank sampah ini, kalau teman-teman belum tahu ya konsep bank sampah, ini kayak bank. Jadi kita tuh membawa sampah yang bisa didaur ulang ya, jangan sampah yang nggak bisa didaur ulang. Tapi yang sampah yang bisa didaur ulang, kita bawa seperti botol bekas plastik ya, kantong plastik sekali pakai misalnya ataupun koran gitu yang memang bisa didaur ulang, diolah lagi, terutama untuk plastik yang mereka kan bisa didaur ulang menjadi biji-biji plastik untuk misalnya dirubah menjadi bikin apa ya gayung, ember itu dari biji plastik yang bisa sebenarnya dibuat ketika mereka mendaur ulang gelas plastik ataupun botol plastik tadi. Nah, jadi teman-teman datang nih bawa ya ke sana sampah yang bisa daur ulangnya. Kemudian nanti teman-teman dapat uang, jangan salah. Kan ini sistemnya bank ya gitu. Jadi ibaratnya ya apalah istilahnya tabungan lah gitu ya, bukan maksudnya dalam artian kita punya semacam tabungan gitu ya untuk yang bisa kita gunakan. Nah, jadi konsep-konsep ini sebenarnya sudah dijalankan karena kan saya bilang di Jakarta udah banyak itu bank sampahnya. Jadi mudah-mudahan nih teman-teman di Jakarta khususnya udah bisa melakukan itu. Jadi mudah-mudahan juga bisa diikuti oleh Pemda yang lain ya untuk lebih banyak lagi nih bank sampahnya. Karena kalau kita lihat di Surabaya juga sudah ada kok bank sampah, di Jogja juga sudah ada. Jadi cuma tinggal mungkin lokasi-lokasinya aja yang mungkin belum tersosialisasi atau lebih banyak jumlahnya sehingga orang-orang masih belum paham mengenal konsep bank sampah ini. Oke, aku jadi baru tahu juga nih detail tentang bank sampah. Yang aku tahu kirain cuma kumpulin sampah aja gitu, ternyata dapat
uang juga ya Nah, dari situ. kalau yang dilakukan di desa-desa tuh biasanya mereka begitu ya. Jadi tapi uang itu bisa digunakan untuk program misalnya pembangun desanya gitu misalnya seperti itu. Jadi istilahnya dari masyarakat untuk masyarakat lagi gitu. Jadi bukan hanya untuk kita pribadi tapi juga untuk masyarakat di sekitar. Itu banyak dilakukan. Nah, jadi misalnya yang satu desa misalnya di Bali nih Penglipuran ya, mereka tuh benar-benar semua warganya melakukan itu mengumpulkan sampahnya di bank sampah mereka gitu dan hasilnya mereka kelola sendiri untuk pariwisata di sana. Jadi mereka bisa membersihkan lingkungannya, mereka bisa mempromosikan lingkungannya, kemudian menyediakan fasilitas yang baik buat wisatawan yang datang dan akhirnya jadi bermanfaat program-programnya gitu, program bank sampahnya. Dan dinobatkan sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Desa Penglipuran, cari deh di Bali. Jadi bisa jadi salah satu objek wisata juga ya Teh ya. Iya, betul. Apa, dengan adanya program bank sampah ini kalau misalnya kita benar-benar concern, benar-benar diterapin banget gitu. Menarik juga gitu konsep wisata tapi berbasis lingkungan gitu. Ada. Menarik banget Teh. Jadi memang Iya. di situ benar-benar diliatin bagaimana program mereka melakukan dan ada juga mungkin di daerah Sleman juga ada desa wisata Penting Sari itu saya ke sana juga. Dan kita lihat bagaimana tuh sampah-sampah itu secara sadar oleh masyarakat dan bahkan wisatawan yang datang juga ikut karena mereka sudah dari awal dikasih tahu kami ada desa yang memang berkonsep sustainable village. Jadi makanya mereka juga ikut mengumpulkan sampah. Kemudian sampah itu diolah oleh mereka untuk menjadi misalnya kerajinan tangan, souvenir yang bisa juga digunakan atau dijual kembali kepada wisatawan dan menambah kas desa gitu. Jadi itu banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Makanya ya seneng banget nih Forest Digest bisa ngobrol, jadi bisa cerita banyak nih saya tentang itu. Iya. Wah, sepertinya kita udah di penghujung acara nih Teh gitu. Mm-mm. Nah, mungkin dari Teh Valerina Daniel ada kalimat penutup untuk bisa menginspirasi teman-teman nih untuk menerapkan sustainable city dan konsep hidup berkelanjutan gitu Teh. Kalau menurut saya sih yang paling penting kita harus mulai dari sekarang, mulai dari yang mudah, kemudian pada akhirnya nanti harapannya bisa tumbuh gaya hidup ataupun mungkin terbentuk gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Kalau boleh saya tutup, saya ingin menyampaikan pantun yang saya dapatkan ketika saya meliput tentang pembalakan liar di Riau nih tahun 2006. Ini di situ saya benar-benar melihat bahwa yang namanya Taman Nasional Sonilo di Riau, tapi justru kok bagian yang harusnya dilindungi gitu ya hutan lindung kok malah istilahnya ya ada pembalakan liar atau di situ disebutnya adalah pohon-pohon yang dipotong kemudian tanpa izin yang resmi karena itu sebenarnya hutan lindung. Jadi saya bisa lihat tuh masih dengar suara gergaji mesinnya memotong pohon. Kemudian saya bisa lihat asap-asap ketika mereka setelah memotong mereka bakar hutan di sana. Kan itu sangat-sangat merusak sekali ya. Jadi saya benar-benar sejak saya meliput peristiwa itu saya terpanggil untuk menjalankan tugas sebagai duta lingkungan dengan sebaik mungkin karena sesuai dengan pantun ini yang saya dapatkan ketika di sana. Bunyinya seperti ini. Apa guna sialang kayu? Tempat orang mencari madu. Barang siapa sayang anak cucu, merusak alam hatinya malu. Jadi, Aduh. jadi itu benar-benar membuat saya sadar bahwa nggak boleh tinggal diam sebagai wartawan, sebagai duta lingkungan, gitu, sebagai juga communications advisor buat Kementerian LHK dan Kementerian Pariwisata, dan juga sebagai seorang ibu di rumah, saya juga tetap harus berusaha untuk bisa mengenalkan topik-topik ataupun langkah-langkah mudah hidup berkelanjutan kepada keluarga saya, kepada teman saya, dan juga kepada rekan kerja saya, dan juga kepada semua penonton yang sudah ikut live Instagram kita pada hari ini dengan Forest Digest. Terima kasih banyak loh kesempatannya. Iya, sama-sama Teh. Kita juga senang banget nih ngundang Teh Valerina Daniel gitu ke kegiatan kita di Cermat minggu ini gitu. Saya juga jadi banyak tahu gitu tentang konsep sustainable itu nggak cuma sekedar pembangunan berkelanjutan yang ya udah cuma ada peraturannya aja tapi nggak diterapin dari hal yang kecil. Sebenarnya bisa kita terapin dari hal yang kecil mulai dari pendidikan gitu kan gitu. Nah,
mungkin gitu kan karena Kang Fauzan ini nggak ada, buat teman-teman Forest Diges gini ya, kita setiap minggu selalu ada acara kegiatan cermat. Nah, jangan lupa untuk terus ikutin kegiatan kita cermat di minggu depan dengan topik-topik yang hangat gitu, dan yang teman-teman juga boleh sharing gitu topik apa aja yang akan kita bahas di minggu depan. Terima kasih Teh Valerina Daniel. Jangan lupa teman-teman untuk follow IG dan YouTube Forest Diges di Forest Diges gitu. Saya undur diri, sampai jumpa di cermat minggu depan. Oke Teh. Ya, sampai jumpa. Bye. Terima kasih. Ya, makasih juga Teh.